menuju presentasi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa cukup. Jalan-jalan ke Sukabumi. Saat berjalan kaki menginjak duri. Demi terjalinnya silaturahmi, izinkan aku memperkenalkan diri. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Serin Dwi Cahyani, biasa dipanggil Serin. Aku dari PMR SMK Negeri 5 Surabaya dengan nomor regu 324. Kali ini aku akan mempresentasikan tentang materi donor darah. Yuk simak baik-baik. Teman-teman, saat kita terluka, biasanya kita akan mengeluarkan cairan berwarna merah yang biasa disebut dengan darah. Nah, teman-teman di sini tahu nggak siapa itu darah? Jadi, darah adalah cairan penting di dalam tubuh yang harus terpenuhi dalam jumlah yang cukup. Nah, ternyata darah juga memiliki beberapa fungsi loh. Yang pertama, mengangkut oksigen dari paru-paru ke sel-sel tubuh. Yang kedua, mengangkut karbon dioksida dari sel-sel tubuh ke paru-paru yang selanjutnya akan dikeluarkan. Yang ketiga, mengganti sel-sel yang rusak. Nah, golongan darah juga terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, golongan darah A. Yang kedua, golongan darah B. Yang ketiga, golongan darah AB. Dan yang terakhir, golongan darah O. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, donor darah adalah pemindahan darah secara sukarela maupun mengganti untuk disimpan pada bank darah sebagai stok darah yang kemudian digunakan untuk kegiatan transfusi darah. Transfusi darah sendiri adalah proses pemindahan darah dari seorang yang sehat ke seseorang yang lebih membutuhkan. Kegiatan donor darah dibedakan menjadi 2 jenis. Yang pertama, donor darah sukarela, yaitu seseorang yang mendonorkan darahnya secara sukarela tanpa tahu darah itu diberikan untuk siapa. Yang kedua, donor darah pengganti, yaitu seseorang yang diminta untuk menyumbang darahnya dan tahu darah itu diberikan untuk siapa. Nah, darah yang digunakan untuk kegiatan donor darah berupa darah lengkap, yaitu darah yang mengandung komponen darah. Teman-teman di sini pasti tahu kan komponen darah apa aja? Komponen darah terdiri dari plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, dan kepingan darah. Dikarenakan stok darah benar-benar dibutuhkan, maka kita sebagai PMR Mira sebisa mungkin membantu mereka. Dengan cara apa? Yaps, dengan cara ikut mendonorkan darah kita. Tetapi bukan sembarang mendonor ya. Pendonor wajib memenuhi syarat-syarat sebagai donor darah. Yang pertama, lelaki maupun wanita berusia minimal 18 tahun. Yang kedua, berat badan minimal 45 kg. Yang ketiga, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Yang keempat, kadar hemoglobin minimal 12,5 gram per desiliter. Yang kelima, tekanan darah sistolik 100 sampai 180 mm per hidrogium dan diastolik 50 sampai 100 mm per hidrogium. Yang keenam, tidak memiliki penyakit beresiko tinggi seperti HIV atau AIDS, kejang, kanker, paru-paru, jantung, ginjal, hepatitis maupun kencing manis. Yang ketujuh, wanita dalam keadaan haid, hamil, maupun menyusui tidak diperkenankan untuk mendonorkan darahnya. Nah, setelah tahu syarat-syarat mendonor darah, teman-teman tahu nggak sih cara mendonor darah yang baik dan benar? Cara mendonor darah yang baik dan benar adalah yang pertama, pendonor datang ke UTD atau unit transfusi darah terdekat. Yang kedua, pendonor akan mengisi formulir identitas dan riwayat kesehatan. Yang ketiga, petugas akan memeriksa kesehatan pendonor pada saat itu. Yang keempat, asisten transfusi darah mulai mengambil darah. Dan yang terakhir, pendonor akan mendapatkan KTA atau kartu tanda anggota donor darah sebagai bukti bahwa pendonor telah mendonorkan darahnya. Nah, sebenarnya manfaat donor darah itu apa sih?
kok sepertinya penting banget buat mendonorkan darah kita? Manfaat donor darah antara lain, yang pertama, mendapatkan kepuasan batin karena merasa telah menyelamatkan jiwa seseorang. Yang kedua, kesehatan terpantau karena akan dicek secara rutin. Yang ketiga, pastinya membuat tubuh semakin sehat karena tubuh akan memproduksi darah baru. Nah, aku juga ada informasi sedikit nih. Menurut World Health Organization, jumlah minimal kebutuhan darah di Indonesia adalah 5,1 juta kantong per tahun. Sedangkan produksi saat ini hanyalah 4,1 juta kantong di antara 3,4 juta donasi. Jumlah pendonor darah pada saat COVID-19 menurun drastis dikarenakan adanya ketakutan sang pendonor akan terpapar virus saat kegiatan donor darah berlangsung. Maka dari itu, peran kita sebagai Pemerwira adalah menyelenggarakan kegiatan donor darah dan kampanye berdonor darah di sekolah secara rutin. Ayo, sumbangkan darahmu, apapun golongannya, mereka membutuhkannya. Setetes darahmu, nyawa bagi mereka. Sebelumnya mohon maaf bila terdapat salah kata maupun salah ucapan. Ternak-ternak si ikan teri diternak dalam kolam. Karena telah sampai di ujung materi, saya akhiri dengan salam. Wassalamualaikum